Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Raikan Kaunang dengan NIM 053014251110 dari kelas E. Jadi video ini saya buat untuk melanjutkan video dari Project Based Learning Tree yang keenam, yaitu simulasi data recovery saat blue screen. Jadi di project 6 ini terdiri dari 3 tugas. Yang pertama, basic recovery. Yang kedua, modifikasi script. Yang ketiga, skenario advance. Jadi yang pertama, kita akan membuat tugas basic recovery dengan membuat script setup terlebih dahulu. Yang pertama, program menampilkan judul setup simulasi data recovery agar pengguna tahu proses apa yang sedang dijalankan. Di bagian ini, program menentukan lokasi di mana seluruh folder dan file simulasi akan dibuat, yaitu sebuah folder bernama simulasi drive D di desktop. Script kemudian membuat folder utama tempat semua data akan ditempatkan. Jika folder sudah ada, program tidak menampilkan pesan error. Selanjutnya, program memberi informasi bahwa proses pembuatan struktur folder dan file akan dimulai. Di bagian ini, script memulai sebuah perulangan dari angka 1 sampai 10. Artinya, kita akan membuat folder 1 hingga 10 secara otomatis. Di setiap folder bernomor akan dibuatkan 3 subfolder utama, yaitu subfolder A, B, dan C. Pada subfolder A, script membuat berbagai jenis file dummy seperti PDF, CSV, TXT, Docs, dan BAT untuk mensimulasikan dokumen dan file aplikasi. Di subfolder B, script membuat 5 file dengan format TXT, CSV, Docs, file Python, dan JPG sebagai simulasi file campuran. Di subfolder C, dibuat 6 file dengan jenis TXT, INI, PDF, XML, CSV, dan Python. Ini mensimulasikan data konfigurasi, dokumen, dan file pemrograman. Di luar ketiga subfolder tadi, setiap folder utama juga diberi 2 file tambahan berupa file database dan file konfigurasi. Setelah seluruh proses selesai, program menampilkan pesan bahwa seluruh struktur data sudah berhasil dibuat. Pengguna juga diberitahu lokasi penyimpanan folder simulasi. Lalu program berhenti menunggu input sebelum ditutup. Setelah itu kita akan menyimpan script ini di file desktop. Selanjutnya kita ke terminal dan masuk ke desktop. Lalu kita akan jalankan script tadi dengan mengetikkan script setup bat. Bisa kita lihat seluruh struktur folder dan simulasi berhasil dibuat sesuai rencana, dan kini data tersedia lengkap di dalam folder simulasi drive D. Setelah struktur folder berhasil dibuat, selanjutnya kita akan menjalankan script recovery agar data proses pemulihan dapat diuji dan dipraktikkan dengan kondisi yang menyerupai keadaan sebenarnya. Pada bagian awal ini, menampilkan judul proses recovery, memberitahu bahwa tahap pemulihan data akan segera dimulai. Di sini script menentukan lokasi sumber, yaitu simulasi drive D, lalu menentukan lokasi tujuan di simulasi drive C. Jika folder tujuan belum ada, script membuatnya secara otomatis. Bagian ini mengambil tanggal dan waktu dari sistem untuk membuat nama folder recovery yang unik. Script juga membersihkan spasi pada format jam. Script membuat folder baru untuk hasil recovery berdasarkan tanggal, sekaligus menyiapkan lokasi file log. Folder recovery akan langsung dibuat di sini. Bagian ini memberikan informasi ke pengguna tentang sumber dan tujuan penyalinan. Script juga membuat file log yang mencatat dasar seperti tanggal, waktu, dan file folder. Ini adalah proses utama. Semua file dan folder dari sumber disalin ke folder recovery, termasuk file tersembunyi. Hasil salinan juga dicatat ke log sebagai dokumentasi. Setelah semuanya selesai, script menampilkan pesan bahwa recovery telah berhasil. Lalu kita akan simpan di file desktop, buka terminal, dan jalankan scriptnya. Tugas 2-nya adalah modifikasi script.
Modifikasi skrip ini dibuat untuk meningkatkan kualitas proses pemulihan data agar lebih akurat, terstruktur, dan profesional. Pertama, program menampilkan judul proses recovery dan mengaktifkan fitur yang memungkinkan variabel dipengaruhi dinamis selama proses berjalan. Kemudian, skrip menentukan lokasi folder, sumber, dan tujuan, serta memastikan folder tujuan tersedia. Selanjutnya, skrip mengambil tanggal dan waktu dari sistem, lalu mengubahnya menjadi format yang cocok digunakan sebagai nama folder. Dengan cara ini, setiap proses recovery memiliki nama folder sendiri dan tidak menimpa hasil sebelumnya. Program kemudian melakukan pemindaian di seluruh folder sumber untuk menghitung berapa banyak file PDF dan docs yang tersedia. Jumlah ini penting untuk menampilkan progres selama proses recovery berlangsung. Berikutnya, skrip mulai memproses file satu persatu sambil menampilkan progres. Struktur folder asli juga dibuat ulang pada folder recovery agar hasil tetap teratur. Setelah file disalin, program memeriksa ukuran file untuk memastikan proses berhasil. Setelah proses penyalinan dan verifikasi berhasil, skrip membuat file zip sebagai arsip final menggunakan PowerShell bawaan Windows. Ini memudahkan penyimpanan dan pengumpulan hasil recovery dalam satu file. Lalu kita akan menyimpan skrip ini di file desktop. Jika seluruh proses berjalan tanpa error, semua file berhasil ditemukan, disalin, dan struktur foldernya berhasil direkonstruksi sama persis seperti sumber. Kemudian, setiap file lolos verifikasi dengan status OK dan file zip berhasil dibuat, maka proses recovery dinyatakan benar-benar berhasil. Artinya, seluruh data telah dipulihkan dengan aman, lengkap, dan siap digunakan kembali. Oke, dan selanjutnya kita akan lanjut ke project 3, yaitu skenario advance. Jadi di tugas 3 pada project 6 ini kita akan membuat skenario advance, yaitu kita akan mengenal apa itu advance batch script, yaitu script CMD yang dibuat lebih kompleks agar bisa mengotomatisasi banyak proses sekaligus. Seperti biasa kita buat terlebih dahulu skripnya, lalu kita simpan di file desktop. Lalu kita ke terminal untuk menjalankan script yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini muncul beberapa menu. Yang pertama selective backup, yang kedua incremental backup, yang ketiga schedule backup, lalu email notifikasi terus keluar. Nah, contohnya di sini kita akan mengetik nomor 1. Nah, di nomor 1 ini kita disuruh untuk memilih folder nomor berapa yang ingin kita pilih. Di sini saya memilih folder nomor 1. Nah, jika muncul seperti ini berarti folder yang Anda pilih tadi sudah terbackup. Nah, jika kita ketik nomor 2 maka akan muncul instrument backup berjalan, itu artinya filenya sudah terbackup. Nomor 3 untuk memuat meminta berapa kali dia untuk membackup. Lalu untuk notifikasi email, di sini akan mengirimkan notifikasi berhasil kepada pengguna lewat email. Oke, berakhir sudah tugas sistem operasi selama 1 semester ini. Sampai jumpa lagi di semester berikutnya. Bye-bye.